Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Terserah kamu skeptis ataupun kamu percaya dengan hal-hal yang berbau misteri. Seperti video-video yang akan kami bagikan berikut, yang sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu horormu. Namun kembali kami tekankan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu horormu. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 18 April 1961, ada sebuah kisah aneh dari seorang pria yang bernama Joe Simonton, yaitu seorang tukang ledeng dan peternak ayam paruh waktu dari Eagle River, Wisconsin, yang telah menggemparkan dunia di masa itu. It was right about that black spot right there. Right here. Yeah. And there were 3 men in there. Menurut catatan, Joe mengalami satu kejadian paling aneh dalam sejarah pertemuan UFO dan alien yang hingga sekarang disebut dengan insiden kue dadar. Right here is where this flying saucer, this UFO landed. Right here about where I'm standing. And Sekitar pukul 11 siang, Joe mendengar suara yang aneh di luar rumahnya. Dia menggambarkan suara itu seperti kombinasi derit ban dan mesin jet yang meraung. Awalnya dia mengira jika itu mungkin suara angin kencang dan takut jika atap rumahnya akan terlepas. Tapi dia segera menyadari ketika dia melihat sebuah benda berbentuk cakram berkilauan seperti krom yang turun ke halaman rumahnya. And it was a big, huge thing, and I wondered what the heck it was. I was in my kitchen having a bite of lunch. And I turned around, put the dishes in the sink, and I looked out the window, and that's when I first saw this thing coming straight down, just like an elevator. Dengan rasa penasaran namun tetap waspada, Joe memberanikan diri untuk keluar rumah dan berhadapan langsung dengan objek yang diduga pesawat luar angkasa yang menakjubkan itu. Joe menceritakan objek itu tingginya sekitar 3,6 meter dengan diameter sekitar 9 meter dan dikelilingi pipa knalpot di bagian bawah objek itu. And first I thought the roof went off of my house, and I thought, no, the roof is green and this is bright. What the heck is it? So I rushed out to see what it was, and by that time tiba-tiba sebuah palka di bagian atas objek itu terbuka dan muncul 3 makhluk mirip manusia keluar dari dalamnya. There was a hatchway opening up in the top of it, just like the trunk of your car. And in there stood a little man. I say a little man, about 5 foot tall. Menurut Joe, 3 makhluk itu memiliki tinggi sekitar 1,5 meter. Mereka tampak bersih, mengenakan seragam biru tua atau hitam dengan atasan turtleneck dan topi seperti helm. Tanpa diduga, salah satu makhluk itu memberikan isyarat seolah-olah meminta air kepada Joe sambil menyerahkan gelas logam kepada Joe. Holding up a jug or a container, and he motioned they wanted to drink. He motioned for water, so I walked up to him to get this jug, and I looked at his eyes, and they were so penetrating that I had to look away. Anehnya, Joe seolah terhipnotis, tapi tetap sadar. Dia menurut dengan permintaan makhluk itu, lalu pergi untuk mengambil air dari pompa di ruang bawah tanahnya. So I went to the basement to get this water, and I thought, well, they want water, so I'll take it up to them and see what happens. Setelah dia mendapatkan airnya, Joe kembali ke pesawat itu. Dia sempat melihat sekilas bagian dalamnya. Dia juga melihat salah satu dari makhluk itu sedang mengoperasikan panel kontrol yang rumit, sementara satu makhluk lain sedang memasak di atas sebuah panggangan tanpa asap dan tanpa api yang terlihat. I noticed this little man, same size of a man, right beside the right side of the hatchway, cooking these pancakes, which I have one here yet. Dengan takjub dan penasaran, Joe menunjuk ke arah panggangan.
Tanpa diduga, salah satu makhluk itu memberinya benda kecil seperti kue dadar. He was frying these pancakes, and I pointed to him and made a gesture like eating. I thought maybe I get a conversation out of him. Nobody was saying anything. Joe menggambarkan kue dadar itu berdiameter sekitar 3 inci, berminyak, kenyal, dan berlubang-lubang yang aneh. But he didn't say a word. He just reached over and he got a handful of them, 4 of them, and he handed them down to me. Didorong oleh rasa ingin tahu dan melakukannya demi sain, dia mencicipi satu kue dadar itu dan mengatakan rasanya seperti kardus. If that was their food, God help them, because I took a bite of one of them and it tasted like a piece of cardboard. Setelah interaksi itu, makhluk itu mempersilahkan Joe untuk keluar dan pesawat itu mulai menutup palkanya lalu melesat terbang dengan cepat, meninggalkan Joe yang keheranan dengan kue dadar yang masih di tangannya. And that's what they lived on, no wonder they're small. And with that, he reached up and he closed his hatch. And with that, the thing started to raise, just like it came down. Everything was timed perfect. It went up about 20 feet. It tilted at 45 degrees, straight south, and shot off. And within 2 or 3 seconds, it was out of sight. Well, there I stood in the driveway with a handful of greasy pancakes and my mouth open, wondering what the heck I saw, what had happened. Kejadian aneh itu dengan cepat menarik perhatian dunia dan mendorong Joe untuk memberikan sampel kue dadar itu kepada pihak berwenang setempat. Sampel-sampel itu akhirnya dianalisis oleh proyek Blue Book yang dijalankan oleh Angkatan Udara Amerika, Laboratorium Makanan dan Obat-obatan, dan Universitas Northwestern. Tapi hasil pengujian hanya menemukan bahan-bahan umum di kue dadar itu, seperti tepung, gula, lemak, dan tidak ada yang berasal dari luar angkasa. Meskipun para ahli tidak sepenuhnya membantah cerita Joe, namun temuan-temuan ini memicu skeptisisme. Meskipun ada ketulusan dan kredibilitas dari kisahnya, namun kisah Joe sering disoroti oleh otoritas dan penyelidik setempat. Hakim setempat yang bernama Phyllis Franklin Carter, yang juga seorang penyelidik UFO, secara terbuka mendukung cerita Joe Simonton dan menepis anggapan adanya tipuan. Bahkan masyarakat setempat pada umumnya mempercayai kisah Joe dengan mengatakan bahwa Joe selama ini dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Namun, perhatian publik membawa konsekuensi yang negatif, menyebabkan Joe harus kehilangan pekerjaannya sebagai tukang ledeng karena setiap hari dia merasa selalu diejek dan terganggu. Meskipun demikian, dia dengan teguh mempertahankan ceritanya hingga kematiannya pada tahun 1985. Joe merasa bangga dan bersyukur karena telah mengalami pertemuan yang tidak biasa itu. With that, the thing started to raise, just like it came down. Everything was timed perfect. It went up about 20 feet. It tilted at 45 degrees, straight south. Hingga sekarang, insiden kue dadar secara resmi tetap diklasifikasikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di dalam arsip proyek Blue Book dan diakui sebagai salah satu kasus paling aneh dan diperdebatkan dalam sejarah penampakan UFO. Menambah intriknya, saksi lain di sekitar Eagle River bahkan juga melaporkan penampakan objek serupa di hari yang sama. Puluhan tahun kemudian, pengalaman aneh Joe Simonton terus memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar UFO dan skeptis. Apakah Joe Simonton benar-benar dikunjungi oleh makhluk luar angkasa atau dia hanya mengalami halusinasi yang rumit? Pastinya, insiden kue dadar di Eagle River tetap menjadi misteri yang luar biasa tentang fenomena yang tidak dapat dijelaskan. He was frying these pancakes, and I pointed to him and made a gesture like eating. I thought maybe I get a conversation out of him. Nobody was saying anything. Pada tahun 1967, sebuah buku yang berjudul The Stranger at the Pentagon pertama kali diterbitkan dan ditulis oleh seorang penerima banyak gelar PhD yang bernama Dr. Franz A. Stranges. Banyak yang percaya bahwa cerita yang ditulis di dalam buku itu sebenarnya adalah kisah nyata tentang makhluk asing dari planet Venus yang bernama Valiantor yang bertindak sebagai penasihat pemerintah Amerika selama tahun 1950-an
dan 60-an. Kisah di dalam buku itu menyiratkan bahwa pemerintah Amerika diam-diam bertemu dengan makhluk dari planet lain untuk beberapa waktu, sehingga menjadikan kisah ini sebagai salah satu misteri paling aneh di abad itu. Konon, Valiantor memiliki IQ 1200, katanya melakukan perjalanan ke bumi dengan pesawat ruang angkasa yang mendarat di Alexandria, Virginia. Dia kemudian bertemu dengan Presiden Amerika Eisenhower dan Wakil Presiden Nixon. Thor mengklaim bahwa dia datang ke bumi dari planet Venus. Dengan kekuatan dari Venus, dia berniat membantu bumi agar terhindar dari bahaya tertentu. Thor mengutip semuanya, mulai dari perang dingin hingga pengembangan senjata nuklir, dan juga menawarkan nasihat tentang cara berurusan dengan ras alien lain. Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan menghindari bencana tertentu, Thor akan mendedikasikan dirinya untuk memecahkan masalah bumi. Dia mengatakan akan membawa sebagian kebijaksanaan dari planet Venus ke bumi, yang akhirnya membuat dia dipercaya di Pentagon dengan status VIP dari tahun 1957 hingga 1960. Thor juga menjelaskan kehidupan di planet Venus. Dia menyatakan bahwa rasnya di planet Venus mempertahankan kehidupan di bawah tanah dan mengatakan bahwa itu merupakan cara hidup yang normal bagi banyak ras di seluruh alam semesta. Dia juga memberitahu mereka bahwa berbagai kelompok bentuk kehidupan dari berbagai sistem planet akan segera tiba untuk membantu bumi agar menjadi makmur. Thor akan menggunakan visi dan pengaruhnya atas bumi selama beberapa tahun dalam upaya untuk mengalihkan bumi dari bencana yang tampaknya tidak dapat terelakkan. Tapi apakah Valiantor benar-benar alien dari planet Venus tetap menjadi misteri. Namun pria itu benar-benar ada dan kadang-kadang muncul di depan umum. Foto-foto pria ini dipercaya sebagai Valiantor dan diisukan sebagai alien dari planet Venus. Konon, Valiantor memilih Dr. Strange untuk menceritakan kisahnya karena Dr. Strange merupakan penganut Kristen yang taat. Yang paling kontroversial menurut Valiantor, Alkitab adalah representasi dari kebenaran, tapi menurutnya Yesus Kristus adalah alien dan bukan manusia. Tentu saja, kisah yang dituliskan Dr. Strange menjadi perdebatan panas. Jika saja kisah yang dituliskan Dr. Strange tentang Valiantor itu memang benar, kisah itu pastinya akan mengubah sejarah dunia dari yang kita ketahui selama ini. Terlebih lagi, kisah itu mengusulkan gagasan bahwa banyak bentuk kehidupan alien yang telah mengunjungi bumi dan bertindak sebagai penasehat. Kisah ini membuat banyak orang bertanya-tanya, benarkah pemerintah negara dikdaya menyembunyikan rahasia yang tidak pernah kita ketahui? YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Namun, untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Mungkin jika terlalu panjang, kamu pasti akan bosan menonton videonya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan saya Robi undur diri. Salam anomali.